Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dalam bidang game development akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pengembangan game edukasi matematika berbasis RPG Maker MV dengan mekanika Bayuan yang memiliki sistem peringkat untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Next. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Septian Kartiko dengan NIM digit terakhir 182 dari kelas DIF. Kemudian ada saya, Muhammad Rika Maulana, dengan NIM digit terakhir 198 dengan kelas DIF. Dan Muhammad Jafan Zuhaid Al-Fahmi dengan NIM digit terakhir 202 dari kelas DIF. Dan yang terakhir ada Muhammad Rezeki Mahdum dengan NIM digit terakhir 214 dari kelas DIF 2023. Next. Yang pertama-tama untuk latar belakangnya yaitu matematika, yaitu ilmu yang mempelajari logika, struktur, dan hubungan antar konsep melalui cabang-cabang seperti aljabar, geometri, dan analisis. Sebagai fondasi ilmu sains dan teknologi, matematika memiliki peran krusial dalam perkembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Namun, pembelajaran matematika di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Survei dari Programmer for International Student Assessment atau PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-74 dari 81 negara dalam kemampuan matematika. Dengan 73% siswa berada di bawah level kompetensi minimum. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Next. Oke, untuk kemudian ada perumusan masalah di mana eh, aplikasi ini akan eh, membahas tentang bagaimana merancang mekanika real time dual matematika dengan sistem one attack per answer yang mengintegrasikan kecepatan dan ketepatan jawaban sebagai penentu serangan. Kemudian ada juga bagaimana mengimplementasikan sistem kesulitan soal adaptif berbasis peringkat pemain untuk memastikan tantangan sesuai kemampuan. Terus ada juga bagaimana membangun algoritma matchmaking yang mempertemukan pemain dengan level seimbang berdasarkan peringkat elo dan performa terkini. Next. Next. Oke. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Terus meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa melalui evaluasi kuantitatif yaitu skor pretest dan post-test. Dan juga ada kualitatif dengan kuesioner user engagement. Kemudian mengembangkan aplikasi edukasi berbasis permainan bernama Mathlords untuk membantu siswa mempelajari matematika dengan cara yang menyenangkan. Next. Dari kajian teori, game based learning sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan kognitif. Dan juga ada problem solving dan matematika adalah memahami masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana dan evaluasi. Kemudian ada teknologi RPG Maker MV atau engine berbasis JavaScript dengan kompatibilitas multiplatform. Terus ada mekanika by one dalam EduGame mengadaptasi konsep action based learning dari Sheng 2023 di mana aksi atau serangan hanya dapat dilakukan setelah menyelesaikan tantangan kognitif. Dalam hal ini adalah soal matematika. Kemudian ada juga dynamic difficulty adjustment atau DDA sendiri dirancang berdasarkan teori zone of proximal development. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Oke, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini ada penelitian Suharyanto dan Wijaya 2021, yaitu mengembangkan game matematika RPG dengan meningkatkan motivasi belajar sebesar 35%. Namun belum ada sistem peringkat yang terintegrasi. Kedua, studi Pratama et al. 2022 membuktikan efektivitas mekanika permadev dalam meningkatkan ketelitian siswa. Ketiga, penelitian ini mengisi gap dengan mengkombinasikan
sistem peringkat ILO, dan adaptasi kurikulum K13 untuk optimasi pembelajaran. Keempat, studi Lee dan Kim 2023 membuktikan duel matematika real-time meningkatkan kecepatan berpikir 2,3 kali dibandingkan metode konvensional. Lalu kelima, sistem ranking ILO memodifikasi dari tes.com, diadaptasi dengan menambahkan faktor akurasi jawaban. Next. Lalu metode penelitian. Pertama, penelitian. Pengembangan menggunakan model MDLC, yaitu Multimedia Development Life Cycle, dengan tahap Luther 94. Lalu teknik pengumpulan data itu dilakukan melalui pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif, yaitu kuesioner SAS, lalu pretest dan post-test, lalu wawancara guru matematika. Lalu pengolahan dan analisis data. Pertama ada per-t-test, lalu ada analisis deskriptif, analisis korelasi antara frekuensi permainan dengan peningkatan skor post-test. Next. Nah, di sini ada jadwal penelitian. Di bulan Januari ada studi literatur dan analisis kebutuhan. Di bulan Februari menyusun desain game. Lalu di bulan Maret sudah masuk ke dalam pengembangan prototipe. Di situ ada pembuatan aset grafis UI dan UX. Lalu bulan April ada implementasi mekanika B1. Lalu bulan Mei integrasi backend dan database. Bulan Juni uji alpha. Lalu bulan Juli uji beta dengan 30 responden. Lalu yang terakhir ada analisis dan penyusunan laporan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu anggaran penelitian. Jadi untuk anggaran penelitian sendiri dari proyek kali ini kita ada di sini ada untuk perangkat lunaknya kita ada dua item, yaitu lisensi RPG Maker MV dan plugin JavaScript. Yang mana untuk lisensi RPG Maker MV sendiri jumlahnya 1. Lalu harga satuannya sekitar 1.500.000. Lalu untuk plugin JavaScript-nya kita beli 2, yaitu untuk fitur multiplayer dan fitur leaderboard. Untuk harga persatuan itemnya sekitar Rp500.000. Kemudian ada server dan hosting. Nah, di sini memakai Firebase hosting selama 6 bulan. Per bulannya biayanya sekitar Rp100.000 dengan total Rp600.000 untuk 6 bulannya. Untuk domainnya kita pakai domain .tech technology, jumlahnya 1 itemnya, harganya Rp150.000. Dalam hal development pengembangan kita ada di sini ada aset grafis premium, ya, dibutuhkan karakter dan UI-nya, Advanto Elements, dan harganya satuannya Rp1.000.000. Nah, untuk sound effect di sini kita beli juga dengan bisa gratis atau berbayar. Untuk berbayarnya kita beli 1 dengan harga Rp300.000. Nah, untuk pengumpulan datanya, anggarannya yaitu honor responden siswa. Per siswanya kita bayar Rp50.000 dengan total 30 siswa, jadi biayanya total Rp1.500.000. Untuk konsumsi uji beta, di sini ada 3 sesi. Untuk per sesinya sendiri mengenakan biaya Rp300.000, jadi total Rp900.000. Untuk validasi sendiri kita menyewa honor ahli materi, yaitu 2 orang, baik dari guru maupun dosen. Per orangnya Rp750.000 dengan total Rp1.500.000. Honor ahli media kita menyewa 1 orang
dengan harga 1 juta rupiah. Lalu berikutnya untuk publikasi. Sini publikasi biaya jurnal internasional, jurnal nasional dengan biaya 2 juta rupiah. Lalu ada operasionalnya dari listrik ke internet selama 6 bulan. Per bulannya mengenakan biaya 200.000 sekitar segitu. Total perkiraan 1.200.000. Untuk transportasi, di sini transportasi ke survei untuk tiga sekolah menjadi satu paket, yaitu 500.000 rupiah. Untuk cadangannya sendiri kita memakai 10% dari anggaran totalnya, yaitu 1.350.000. Nah, untuk anggaran total penelitian ini sendiri sekitar 14 juta rupiah. Lalu untuk daftar pustaka, di sini yang pertama ada Arnab S 2015 Mapping Learning and Game Mechanic for Serious Game Analysis, British Journal of Education Technology. Ini membahas tentang bagaimana memetakan mekanik game dan pembelajaran untuk menganalisis serius game. Lalu yang kedua ada Kementerian Pendidikan tahun 2022, panduan implementasi game based learning untuk kurikulum merdeka. Jadi ini memberikan panduan penerapan game based learning di kurikulum merdeka di Indonesia. Lalu berikutnya ada PLAS CL 2020 Handbook Game Based Learning with MIT Press. Jadi panduan lengkap tentang teori dan praktik game based learning. Lalu ada Pratama tahun 2022 Enhancing Math Problem Solving through Gamified Permadeath Mechanic, International Journal of Serious Game. Ini menjelaskan bagaimana meningkatkan kemampuan memecahkan soal matematika dengan mekanik game seperti permadeath. Itu nama game permadeath. Lalu ada Suharyanto A dan Wijaya tahun 2021 RPG Based Math Learning for Junior High Student. Ini mengembangkan metode belajar matematika berbasis RPG untuk siswa SMP. Lalu ada Mahi, nah itu 1990 The Flow, The Psychology of Optimal Experience. Jadi ini tentang mengenalkan konsep flow. Konsep flow sendiri itu kondisi pengalaman optimal dalam aktivitas manusia, termasuk di dalam belajar dan bermain. Lalu ada Prokaska, Trans-Theoretical Model of Behavior Change. Ini menjelaskan tentang model perubahan perilaku atau sebutannya trans-theoretical model, biasanya digunakan dalam memahami proses perubahan kebiasaan. Ada yang terakhir Deji dan Rian, Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Jadi ini membahas tentang teori motivasi intrinsik dan konsep self-determination, yaitu kemandirian diri dalam perilaku manusia. Lalu yang berikutnya musuh akhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu pengembangan game Matlord ini di penelitian kali ini itu dengan mekanika by one dan sistem peringkat ELO itu dapat terbukti dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa secara signifikan. Lalu yang kedua, penggunaan Dynamic Difficult Adjustment (DDA) itu bisa menjaga siswa tetap berada pada zona perkembangan proksimalnya. Jadi sehingga proses belajar itu menjadi lebih efektif dan cenderung tidak membosankan. Lalu yang ketiga yaitu untuk sistem leaderboard dan peringkat itu bisa mendorong terciptanya lingkungan yang kompetitif yang sehat, sehingga memicu motivasi intrinsik siswa untuk terus berlatih terus-menerus. Lalu yang terakhir yaitu keempat, implementasi teknologi RPG Maker MV dan plugin real-time duel ini bisa berhasil menghadirkan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.